saya dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang agama Islam. 1. Pengertian agama Islam. Islam adalah salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab bersama para pengikut Yudaisme dan Kekristenan. Seluruh muslim pengikut ajaran Islam adalah anak turun Ibrahim. 2. Islam sebagai agama para rasul. Al-Quran surah Asy-Syura khususnya ayat 13. Dalam ayat ini dikatakan, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwariskannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. 3. Metode memahami Islam. A. Metode sahabat memahami Islam. Pertama, metode lingkaran. Metode ini memungkinkan para sahabat membentuk setengah lingkaran dan mengelilingi Rasulullah. Dengan metode ini, maka Rasulullah bisa mengawasi para sahabatnya dengan lebih cermat karena jarak keduanya yang lumayan dekat. Dengan kedekatan jarak pendidik dan anak didik juga membuat hubungan emosi mereka lebih dekat. Metode model ini juga menampilkan bagaimana pendidikan Islam begitu egaliter. Maka Rasulullah SAW duduk di tengah kami agar jarak antara dirinya dengan kami seimbang. Kemudian beliau memberikan isyarat dengan tangannya agar mereka duduk melingkar sehingga wajah mereka tampak oleh beliau, kata Abu Sa'id Al-Qadir dalam hadis riwayat Abu Daud. Kedua, metode dialog dan diskusi. Sesuai riwayat Abu Nu'aim Al-Asfihani, suatu ketika Rasulullah mendatangi para sahabatnya yang tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Semula Rasulullah bertanya perihal kondisi mereka, namun kemudian Rasulullah menyampaikan suatu hal, mereka kemudian menjawabnya, dan begitu seterusnya. Rasulullah dan mereka saling menimpali. Ketiga, metode ceramah. Mungkin ini metode yang lazim digunakan Rasulullah ketika mendapatkan wahyu. Rasulullah menyampaikan dengan cara ceramah. Begitupun ketika memberikan pengajaran dan pendidikan kepada para sahabatnya. Meski demikian, Rasulullah menggunakan beberapa trik ketika menyampaikan materi dengan metode ceramah. Seperti memulai ceramah dengan kalimat yang menimbulkan empati, menyampaikan ceramah dengan singkat, padat, dan langsung ke intinya, serta memberikan contoh atau perumpamaan yang menarik dan logis sehingga materinya mudah diterima dan dipahami. Keempat, metode kisah. Dalam menyampaikan pendidikan dan pengajaran, Rasulullah juga tidak jarang menyelipkan kisah-kisah yang terkait dengan materinya. Rasulullah sengaja menyertakan kisah atau cerita dalam pengajarannya untuk membantu menjelaskan suatu pemikiran dan mengungkapkan suatu masalah. Metode penugasan. Rasulullah juga kerap melakukan penugasan kepada para sahabatnya dalam proses pembelajaran. Para sahabat yang dianggap sudah mahir dalam satu hal dikirim untuk memberikan pengajaran kepada mereka yang belum tahu. Sesuai hadis riwayat Muslim, Anas bin Malik berkata bahwa suatu ketika beberapa orang mendatangi Rasulullah
Mereka meminta Rasulullah untuk mengirimkan orang yang dapat mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada mereka. Maka Rasulullah mengirimkan 70 orang dari kalangan Ansar untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Nabi mengirimkan mereka untuk memenuhi permintaan orang-orang di atas. Namun sebelum sampai di tempat tujuan, mereka dihadap dan dibunuh, kata Anas bin Malik. 6. Metode teladan dan panutan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa di dalam diri Rasulullah terdapat sifat-sifat suri teladan yang baik. Rasulullah pasti menerapkan apa yang disampaikan dalam laku sehari-hari. Ketika Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya untuk melakukan suatu hal, maka sudah barang pasti beliau juga melakukannya. Begitupun ketika beliau memerintahkan untuk menjauhi suatu hal, maka dengan demikian Rasulullah mengedepankan metode teladan dalam pengajaran dan pendidikan. Karena bagaimanapun metode teladan merupakan metode yang paling efektif dan baik dalam proses pembelajaran. Murid tidak hanya menerima pengetahuan, tapi juga mendapatkan teladan. Ketujuh, metode perumpamaan. Biasanya metode perumpamaan digunakan untuk memudahkan menyampaikan materi dengan memberikan perumpamaan. Rasulullah berharap apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh para sahabatnya. Dikisahkan, suatu ketika Rasulullah menemui para sahabatnya di emperan masjid. Beliau bertanya, siapa di antara sahabatnya itu yang suka pergi ke lembah Batha dan Al-Aqi dan membawa pulang 2 unta dengan punggung besar? Para sahabat menjawab, mereka suka melakukan itu. Mengapa salah seorang dari kalian tidak pergi ke masjid lalu belajar dan membaca 2 ayat kitabullah yang itu lebih baik daripada 2 ekor unta, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Nuaim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah mengumpamakan kegiatan belajar dengan unta yang gemuk. Melalui perumpamaan itu, Rasulullah mendorong agar para sahabatnya terus semangat dalam menuntut ilmu. 4. Metode Barat memahami Islam. Kecenderungan orang-orang Barat mengkaji Islam semakin besar, terutama setelah Perang Salib yang meletus pada abad ke-11 Masehi. Mulailah mereka terjemahkan buku-buku orang Islam dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Pada tahun 1443, Al-Quran selesai diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Robert Hopkinson dengan judul Lex Mahometis Sedevoted. Proyek ini diselesaikan di Spanyol atas bantuan Petrus Venerabilis, kedua bicara Cluny di Prancis. Begitu pula dengan karya-karya intelektual muslim seperti kitab Al-Shifa. Karakteristik agama Islam. 1. Rabbaniyah. Salah satu karakter syariat Islam adalah Rabbaniyah, yaitu bersumber dari Rabb, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertujuan mengantarkan makhluk kepada ridho Rabb Subhanahu wa Ta'ala. Istilah Rabbani atau Rabbaniyah berasal dari kata Rabb ditambah huruf alif dan nun nisbah yang memberikan fungsi makna mubalagh, yaitu bentuk penyanggatan. Contoh, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat 5 waktu, dan menjauhi segala larangannya. 2. Komprehensif atau sumul. Salah satu fakta yang tidak dapat diingkari adalah bahwa hukum Islam telah berlaku pada hampir di seluruh dunia dengan kelebihannya dan kekurangannya, keragaman bahasa dan peradabannya sesuai dengan perubahan waktu dan zaman. 3. Humanis atau insaniyah adalah
bahwa hukum Islam diperuntukkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, membimbing dan memelihara sifat-sifat humanistiknya, serta menjaga dari sifat jahat hewani agar tidak mengalahkan sifat kemanusiaannya. Agar hal ini dapat terlaksana, hukum Islam memformasikan dirinya dalam bentuk ibadah bagi manusia untuk memenuhi keperluan rohaninya. 4. Universal atau alamiah adalah dinul Islam bersifat kemanusiaan serta universal. Dinul Islam diturunkan untuk dianut semua kaum di muka bumi, tanpa terkecuali, meskipun awalnya ditunjukkan untuk masyarakat Arab saja. Dinul Islam sebenarnya bersifat universal dan bisa diterapkan pada seluruh kebudayaan di dunia.